Imbibizi, yakni penyerapan air oleh zat yang hidrofilik berupa ampas untuk mengikat nira yang masih terkandung dalam ampas itu sehingga dapat dikeluarkan pada pemerahan berikutnya. Macam sistem imbibisi berdasarkan bahan terdiri dari dua, yakni imbibisi nira dan imbibisi air. Faktor yang berpengaruh pada keberhasilan imbibisi: yang pertama, jumlah air imbibisi; kedua, proporsi sel terbuka; ketiga, pore dalam ampas; kemudian kemurnian air imbibisi, suhu imbibisi, dan pencampuran dengan ampas. Berikut skema imbibisi yang dilakukan di PT IGG, yakni menggunakan skema imbibisi majemuk, di mana nira perahan ketiga digunakan sebagai imbibisi di intermediate carrier kedua menuju gilingan 2, sedangkan nira perahan akhir digunakan sebagai imbibisi di intermediate carrier 3 menuju gilingan 3. Kemudian menggunakan imbibisi air di intermediate 4 menuju gilingan 4. Standar nilai imbibisi pada umumnya yakni imbibisi persen tebu sebanyak 25-30%, imbibisi persen sabu 200-280%, suhu air imbibisi yakni 80-85 derajat Celcius. Namun di PT IGG menetapkan suhu yang digunakan untuk imbibisi yakni 90 derajat Celcius. Secara teoritis, suhu air imbibisi sangat berpengaruh terhadap ekstraksi gilingan. Semakin tinggi suhu air imbibisi, maka ekstraksi nira yang ada pada ampas semakin baik. Hal ini dikarenakan sukrosa yang larut semakin banyak dan kecepatan reaksi proses imbibisi juga semakin meningkat. Berikut ini alasan penggunaan imbibisi air panas di optimum pada suhu 80-90 derajat Celcius. Di antaranya, penggunaan imbibisi dengan suhu tinggi mampu merusak dinding sel tebu dan meningkatkan kecepatan potensial imbibisi sehingga menghasilkan derajat campuran air dengan nira yang tinggi. Kedua, reaksi pencampuran antara air imbibisi dengan ampas terjadi dengan waktu yang relatif cepat. Yang ketiga, menaikkan ekstraksi. Pada suhu tinggi, sukrosa mudah larut dalam air sehingga akan lebih mudah dipisahkan dari ampasnya saat proses pemerahan. Dan yang terakhir, memiliki efek sanitasi karena dapat membunuh mikroorganisme yang terikut pada ampas tebu. Namun dengan suhu air imbibisi yang lebih tinggi dari 90 derajat Celcius ternyata memiliki efek negatif pada proses pemerahan nira. Di antaranya, terlarutnya kotoran seperti zat lilin yang ada pada ampas dan terikut bersamaan dengan nira mentah sehingga akan menambah beban proses pemurnian. Kemudian dengan adanya zat lilin yang terlarut dapat mengakibatkan gilingan mudah selip pada proses pemerahan nira. Berikut cara untuk menghitung jumlah air imbibisi. Jumlah air imbibisi yang diberikan kepada ampas dalam proses pemerahan sangat berpengaruh besar terhadap ekstraksi gilingan. Secara teoritis, semakin banyak imbibisi yang diberikan, maka ekstraksi gilingan juga akan semakin baik. Dalam menentukan jumlah imbibisi perlu diperhatikan hal-hal berikut ini, di antaranya kadar air ampas gilingan akhir. Jumlah penambahan air pada ampas akan mempengaruhi kadar zat kering ampas. Zat kering ampas standarnya 50%. Bila jumlah penambahan air imbibisi terlalu banyak, maka kadar zat kering ampas akan semakin menurun, sehingga mengakibatkan turunnya pula nilai kalori ampas yang akan digunakan untuk bahan bakar boiler. Yang kedua, beban evaporasi air di stasiun penguapan. Jumlah penambahan air imbibisi juga berpengaruh terhadap kandungan air yang ada pada nira mentah. Kadar air yang terlalu tinggi pada nira mentah akan menjadi beban stasiun penguapan dalam evaporasi air. Sehingga dalam menghitung jumlah air imbibisi juga harus dipertimbangkan beban dan kemampuan stasiun penguapan dalam menguapkan air yang ada pada nira. Berikut cara untuk mengetahui jumlah air imbibisi. Diketahui tebu digiling pada pukul 8 yakni 1666 kuintal per jam, sedangkan kadar sabu tebu yakni 12,5%. Maka sabut yang dihasilkan dalam satuan kuintal per jam yakni 208,25 kuintal per jam. Syarat imbibisi di PT IGG yakni 240% sabut. Jadi jumlah air imbibisi persen sabut per jam adalah 208,25 kuintal per jam dikali 240%, sehingga diketahui
menghasil 499,8 kuintal per jam atau setara dengan 49,98 ton per jam. Air imibisi yang diberikan tidak boleh kurang dari 49,98 ton per jam dan tidak boleh dari 49,98 ton per jam karena dapat berpengaruh terhadap kadar air ampas gilingan air dan beban evaporasi air di stasiun penguapan yang sudah dijelaskan di atas. Sanitasi gilingan bertujuan untuk membunuh dan menghambat berkembang biaknya mikroorganisme yang ada di gilingan, khususnya pada talang-talang nira yang dapat menyebabkan kehilangan gula karena kerusakan yang disebabkan aktivitas mikroorganisme. Aktivitas mikroorganisme khususnya bakteri Leuconostoc mesenterides. Bakteri ini menginversi sukrosa pada nira mentah menjadi gula sederhana penyusunnya, yakni glukos dan fruktos. Hal ini tentu merugikan karena akan menurunkan kadar gula yang dapat dikristalkan pada nira mentah. Bakteri Leuconostoc mesenterides hidup pada suasana asam, dan nira mentah sendiri memiliki pH 5,4, yang mana termasuk suasana asam. Ada dua cara pelaksanaan sanitasi gilingan, yaitu yang pertama sanitasi secara fisik menggunakan uap baru, bertujuan untuk mematikan bakteri yang ada pada gilingan agar mencegah kehilangan gula akibat aktivitas mikroba. Proses sanitasi sendiri di PT IGG menggunakan sistem semi otomatik. Penerapan sistem sanitasi semi otomatik dilakukan dengan menyemprotkan uap baru secara berkala pada tempat yang dikehendaki sesuai dengan perencanaan kerja stasiun gilingan. Dan dilakukan pula penyemprotan uap panas secara manual menggunakan selang tahan panas pada tempat-tempat khusus yang dianggap membutuhkan sanitasi. Yang kedua, sanitasi secara kemis, yakni menggunakan susu kapur. Pemberian susu kapur pada nira dengan tujuan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri yang hidup pada suasana asam. Susu kapur diberikan secara bertahap dengan bantuan selang dan diberikan di bawah gilingan nomor 1 dan 2. Proses sanitasi ini lebih dikenal sebagai proses pre-liming. Susu kapur yang diberikan memiliki dosis 2-3 derajat BE. Hal ini dilakukan agar proses pencampuran dengan nira dapat terjadi dengan mudah, mengingat suhu reaksi pencampurannya masih rendah. Untuk mengetahui kerusakan sukrosa yang disebabkan oleh bakteri dapat dilihat dengan besarnya angka PSHK. Berikut rumus dari PSHK. 1,4 dikali HK nira mentah dikurangi 40 dibagi 1,4 dikali HK nira peran pertama dikurangi 40 dikali 100. Angka standar dari PSHK yakni lebih dari 95%. Semakin tinggi nilai PSHK, maka sanitasi pada stasiun gilingan semakin baik atau kerusakan sukrosa akibat bakteri semakin kecil. Saringan nira mentah, yakni yang pertama, rotary drum screen untuk memisahkan nira dari ampas dan kotoran lainnya. Berikut gambar rotary drum screen yang ada di PT IGG. Berikut spesifikasi rotary drum screen yang terpasang di PT IGG. Ampas yang tersaring di rotary drum screen akan dikembalikan ke intermediate carrier 2 untuk diberak kembali di gilingan kedua. Kemudian saringan nira mentah yang lain yakni sand filter untuk memisahkan pasir, tanah, dan lain-lain yang terbawa oleh nira. Berikut gambar sand filter. Dan berikut pula spesifikasi dari sand filter. Sand filter ini berada setelah rotary drum screen. Berikut hasil kerja pemerahan nira atau biasa disebut dengan angka pengawasan pemerahan nira. Yang pertama, CAS sesuai kapasitas desain alat, KIS sesuai rencana operasional, dan PI lebih dari 90%, ekstraksi POL atau HPG 95-96%, ekstraksi BRICS atau HPB 95-96%, POL ampas akhir 1,5-2%, kadar air ampas yakni 49-52%, faktor campur lebih dari 50%, serta PSHK atau penurunan HK NPP kurangi HK NM yakni 96% dan kurang dari 1.